Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Ya ayyuhalladzina i'tarifu billahi wa rasulihi. I'malu bimujibi i'tirafikum. Wa la yakun 'amalukum mukdziban li aqwalikum. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Maksudnya orang-orang yang beriman setelah mereka percaya kepada Allah dan percaya kepada Rasul Allah, maka mereka diperintahkan untuk melakukan amal perbuatan yang sesuai dengan iman dan kepercayaan mereka, supaya amal perbuatan orang-orang yang beriman itu tidak berlawanan dengan tutur ucapan mereka. Karena Allah dan Rasulnya mengajarkan perilaku, mengajarkan etika, menetapkan hukum-hukum yang berupa perintah-perintah serta larangan-larangan. Sebagai bukti mereka beriman kepada Allah dan Rasulnya, tutur ucapan mereka itu tidak berbeda dengan amal perbuatan mereka. Amal perbuatan mereka itu sesuai dengan kehendak Allah, sesuai dengan syariat yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa aminu bi rasulihi, dan berimanlah kepada Rasulnya. Wa fi hadhihi al-ayah anna Allah ta'ala yaqul wa aminu bi rasulihi ay atiqu Muhammadan sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wasiru ala nahjihi wa hadihi, dan berimanlah kepada Rasulnya. Maksudnya supaya kamu mentaati kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan supaya kamu berjalan di atas ajaran serta petunjuknya. Inilah konsekuensi bagi yang beriman kepada Rasul Allah, bagi yang beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang tersebut dia harus mentaati kepada Nabi Muhammad dan berjalan di atas ajaran Nabi Muhammad, serta melakukan suatu perbuatan sesuai dengan petunjuk yang telah diberikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yu'tikum kiflaini min rahmatihi. Niscaya Allah akan memberikan rahmatnya kepadamu dua bagian. Al-kiflu ay an-nasibu, wal muradu bir-rahmati huna ad-dawam. Wal ma'na man amana billahi wa rasulihi wa amila bimujibi imanihi falahu 'indallahi thawaban. Thawabun 'ala imanihi wa thawabun 'ala al-amali bimujibihi. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, yu'tikum kiflaini min rahmatihi, niscaya Allah memberikan rahmatnya kepadamu dua bagian. Al-kiflu memiliki arti bagian, maka yang dimaksud dengan rahmat adalah pahala. Arti dari ayat tersebut, bagi yang beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulnya, serta dia beramal sesuai dengan imannya, sesuai dengan keyakinannya, maka dia memperoleh dua pahala. Pahala karena dia beriman, dan pahala lain karena amal perbuatan dia sesuai dengan imannya. Limadha? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala
memiliki anugerah yang besar, memiliki anugerah yang tidak terbatas. Bagi orang yang melakukan kebajikan, maka dia diberi 2 pahala. Pahala karena dia percaya kebajikan itu akan diberi ganjaran. Pahala yang lain karena terbukti dia melakukan amal perbuatan baik. Wa yaj'al lakum nuran tamshuna bihi. Dan menjadikan untukmu cahaya yang dengan cahaya itu kamu dapat berjalan. Yaumal qiyamati wa man lam yaj'alillahu lahu fi hadzal yaumi nuran khabata sajiran fi dhulumatin la yakhruju minha illa ila ma huwa a'lamu wa a'lamu. Wa yaj'al lakum nuran tamshuna bihi, dan menjadikan untukmu cahaya yang dengan cahaya itu kamu dapat berjalan di hari kiamat. Cahaya itu akan menerangi sehingga perjalanan yang jauh dapat ditempuh dengan cahaya tersebut menjadi dekat. Bagi yang Allah tidak menjadikan baginya cahaya di alam dunia, maka dia akan jatuh ke dalam kegelapan dan dia tidak akan keluar dari kegelapan itu kecuali ke tempat yang lebih gelap dan tempat yang menyakitkan. Maka cahaya yang dimaksud oleh ayat tersebut adalah kebenaran, adalah syariat, adalah hukum-hukum, adalah etika yang diajarkan oleh Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila kita sudah berjalan di atas cahaya tersebut, maka kelak cahaya itu akan membimbing kita di hari kiamat dan kita akan masuk ke dalam surganya. Wa yaj'al lakum nuran tamshuna bihi, ia menjadikan untukmu cahaya yang dengan cahaya itu kamu dapat berjalan di hari kiamat. Bagi yang Allah tidak menjadikan baginya cahaya di alam dunia, dia ketika berada di alam dunia tidak berpegang teguh dengan syariat Nabi Muhammad, tidak menjadikan Nabi Muhammad sebagai teladan, maka kelak dia dalam keadaan kegelapan dan dia akan tersungkur di dalam kegelapan tersebut serta dia memiliki siksaan yang pedih atau merasakan siksaan Allah. Allah berfirman, wa yaghfir lakum wallahu ghafurur rahim, dan dia mengampuni kamu dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Yaghfiru ma aslaftum minal ma'asi li'annahu huwal ghafurur rahim. Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni apa-apa yang kamu kerjakan dari perbuatan salah, apa-apa yang kamu kerjakan dari perbuatan maksiat. Mengapa? Karena Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ibnu Arabi menjelaskan di dalam kitab Al-Futuhat, ma qarana subhanahu al-maghfirata bi taubatin wala bi amalin salihin wala budda min shumulir rahmati wal maghfirati liman asrafa ala nafsihi. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menyertai ampunan dan taubat serta amal perbuatan saleh, melainkan rahmat dan ampunan Allah mengikuti kepada orang yang berbuat dosa atau kesalahan atas dirinya. Mengapa? Karena rahmat Allah berlimpah, meliputi atas segala sesuatu. Karena rahmat tersebut
itu tidak terhingga. Dan dia berjanji untuk mendahulukan rahmatnya dari amarahnya. Sehingga orang yang bertaubat itu diampuni taubatnya. Oleh karena rahmatnya meliputi atas segala sesuatu, maka manusia dengan rahmat tersebut melakukan kebajikan. Manusia dengan rahmat tersebut dia mendapatkan kebenaran. Jadi itu semua kembali kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak menyertai ampunan dan taubat. Ampunan itu diberikan karena dia Rahman. Begitu juga taubat dari para hamba itu dikabulkan karena dia penyayang. Serta mengapa seorang hamba melakukan amal perbuatan baik karena dia menyenangi kebajikan. Sehingga rahmat yang meliputi atas segala sesuatu, manusia itu bertaubat, manusia itu melakukan kebajikan.